Saya mau share hal yang cukup penting buat setiap kita untuk kita bisa berjaga-jaga ke depan. Ketika kita menyelesaikan acara kebangkitan doa nasional di waktu itu di Sentul City, waduh, ini sebetulnya tenaga saya terkuras bener ya. Drive sini, drive sana, besok Cikarang, terus ke Bandung, balik lagi Jakarta, khotbah 3 kali. Senin saya ke Israel. Itu waktu dari Manila, saya tuh minggu kemarin Manila, transit Jakarta, langsung ke Jogja, Jogja langsung Karawaci, terus ke Bandung, Jakarta. Saya usia tuh nggak muda lagi, tapi ya kemurahan Tuhan. Semua is all about Him, by His favor. Nah, saya mau cerita ketika saya mempersiapkan diri untuk tanggal 20 Mei yang lalu di Sentul City, acara yang diselenggarakan sampai kita spreading 460 kota dan 20 bangsa, itu something yang nggak biasa. Saya semalamnya nginep di hotel Haris di sana. Wah, semalaman saya seperti nggak bisa tidur. Itu seperti mayat-mayat bangkit mau cekek saya gitu. Terus saya pikir, mimpi buruk. Saya ke toilet, tapi begitu lelap lagi, mayat itu datang lagi. Sampai 3 kali kejadiannya. Wow, kata saya ini benar-benar nggak main-main ya. Karena kalau bicara unity, setan tuh paling nggak suka untuk kita hidup unity. Kalau bisa tuh kita nih semua jadi alat setan gitu, saling ngebully, saling jelekin, nggak suka ini, nggak suka itu. Jadi itu kan lidah itu seperti pedang yang bisa bakar kota kan. Nah, jadi puji Tuhan lah, itu acara baik dan justru menghasilkan gelombang yang baru. Nah, tapi nggak sekedar di momentum Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika saya pulang dari Sentul, saya mandi malamnya, kok seperti blackout. Saya ini orang yang jarang-jarang ngedapetin peristiwa-peristiwa yang ngeroh seperti ini. Gelap, blackout. Sama seperti di Bali, waktu itu bisa sehari, bisa blackout 2 hari ya kalau nggak salah. Gak ada listrik, no signal. Terus di Eropa pun beberapa waktu yang lalu blackout, gelap sekali. Saya tanya kepada Tuhan, what is going on? Ya, Tuhan katakan akan terjadi blackout. Ketika kita mengadopsi Yerusalem is benar-benar satu titik mesbah yang harus dijaga sebetulnya. Juga Israel akan mengalami blackout. Wah, sampai 3 kali Tuhan ngomong. Dan blackoutnya akan 3 kali. Blackout itu banyak hal yang terjadi. Bisa data hilang atau dicuri. Dan di dalam kegelapan itu, controlling spirit itu getting stronger. Tapi Tuhan katakan, kamu harus percaya kepada firman. Tetap pegang firman Tuhan. Nah, di Sentul City ini, saya duduk dengan para hamba-hamba Tuhan. Ada di sebelah saya Pak Niko, sebelah saya ada Pak Edi Leo, ada Pak Mark McClendon, ada Pak Rubin Adi, ada Pak Peter, Farak Timela, ada siapa lagi? Lalu kita sambil ngobrol, kita nggak sekedar doa, be careful with our mouth, lidah kita. Lidah kita ini membawa gelap atau membawa terang. Karena dengan lidah, Hitler juga bisa bunuh 6 juta orang. Bunuh 6 juta orang. Nah, jadi di dalam perkataan kita nih harus siap untuk, tadi pagi kan saya dengan para pendoa, dan ketika kita menghadapi satu situasi sulit pun, impossible, just speak.
Bersama Yesus aku pasti bisa lakukan. Soon. Segera. Dan saya udah cerita bagaimana saya ini ada itu di foto di belakang saya itu adalah Mount Fuji. Bagaimana waktu itu hanya saya katakan impossible di bukit, bukan bukit, di Suicide Aokigahara Suicide Mountain, Suicide Jungle, tempat orang bunuh diri. Saya katakan, give me a piece of land, akan ada camp doa. Saya bulan kemarin ke sana lagi, itu benar-benar ada camp doa. Ada benar-benar seturut dengan apa yang saya doakan. Wow. Jadi, di tengah kegelapan, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dan 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bukan atas Tuhan, atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mu-nya mu kecil semua. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi, saya ini juga I keep these words, Tuhan. Di tengah kegelapan, kita mengalami satu situasi yang mengerikan, mencekam ketika COVID-19, pandemi COVID-19. 3 tahun kita ini dikarantina, dikurung, kayak seperti orang gila, takut ketemu orang juga, pakai masker, curiga sama orang. Dan itu menjadi satu apa? Mengubah perilaku. Mengubah perilaku yaitu apa? Proteksi diri. Proteksi diri. Nah, jadi kita lihat di sini, jadi self-centered. Are we ready kalau pandemi baru ini akan dirilis soon? Sekarang sudah berita-berita di Hong Kong 30 orang mati karena COVID. Namanya XBB. Ya. Di Singapura, di Taiwan. Itu berita Anda bisa dapat sekarang di Google langsung. Jadi ketika saya nih harus pergi ke Israel, saya tanya Tuhan, I'm alone. Sendirian. Dan ternyata saya ini pergi ke Filipina karena kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi, ternyata 6 orang dari Filipina ikut saya. Mereka nggak pernah ke Israel, cuma 1 orang yang pernah ke Israel. Dan mereka kata, this is very urgent. While the door is open, we have to enter in. Lalu, this is a blessing. Ini adalah satu berkat. Ya, kita harus stand for the nation untuk memberkati. Lalu, gini, kita datang ke sana what for? Kita sebagai kamu nih, Filipina, punya hubungan diplomatik. Kita nih nggak punya. You para pengusaha bisa deal bisnis dengan Israel, dan kami bisa bersama-sama bergandengan tangan. Wow. Lalu, apa yang saya harus lakukan di sana? Sampai beberapa orang, termasuk ada satu pendeta, Pak, jadi nggak ke sana? Jadi, kalau aku jadi, aku tetap jadi. Mau ngapain? Pertanyaan. Di dalam Yoel 2, ayat 1, 2, dan 3. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus.
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Siapa yang suka ngeworo-woro terus mengenai waktu Tuhan sudah dekat? Itu saya. Saya ini harus berikan warning, benar-benar serius kepada kita semua, kepada siapapun yang udah ditemuin, mau orang Filipina, mau orang Israel. Kata saya udah harus kumpul nih para pendoa di Israel. Di dalam ayat yang kedua, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Once, hanya sekali, di mana black out, gelap gulita. Ayat yang ketiga, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ayat yang keempat, rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemeretaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebatnya dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Aku dapat tugas dari Tuhan, gerakan pasukan. Aku mau ngomong kepada kalian semua, gerakan pasukan segera. Siapa? Your family? Your friend? 2-3 orang? Gerakan pasukan. Nah, kenapa kita harus bergerak secara nasional dan bangsa-bangsa? Karena dunia, Bapak Ibu sekalian, sedang membuat satu sistem atau platform infrastruktur untuk melawan Tuhan. Dan tidak lama lagi nanti akan ada satu gerakan namanya Kristofobia. Orang Kristen harus dijauhi, dibenci karena virus. Kalian tahu, baru kemarin ada undang-undang di London, di mana gereja terkuno, ya kerajaan terkuno, itu ada di mana? England. Sekarang menginjil udah nggak boleh. Menginjil udah nggak boleh. Nah, kita menginjil masih boleh, tapi kita masih berleha-leha, jujurnya. Kita masih busy. Waduh, saya pernah waktu itu saya ngegoda kalian semua sebelum pandemi. Semua boeng banget sih, mau dieng-engin sama Tuhan, dieng-engin supaya diem. Covid datang, eng-eng semua tuh. Sampai nggak tahu di rumah juga, di kamar harus ngerjain apa gitu kan. Nah, gerakan My Home ini sebetulnya merebut wilayah-wilayah, covenant with the land. Harus orang ngerti, ini not project oriented. Kita harus ciptakan Surabaya is my home, M besar rumahku, kata Tuhan. Bandung rumahku, Palembang rumahku, Kupang rumahku. Kalau kita udah claiming begitu, siapa yang mau, yang gak suka sama kita? Yang paling gak suka kita adalah setan. Karena kita mengusir setan di sini. Karena kita mau klaim bahwa kotaku milik Tuhan.
Kita harus bangun mezbah bagi Tuhan. Nah, strategi setan tuh mudah sekarang. Mengacak-ngacak aja. Lu dengan satu dan yang lain nggak benci, nggak suka, nggak ngedoain, boro-boro ngedoain, suka juga enggak, love each other juga hilang gitu kan. Nah, membuat perpecahan, persaingan dan kompetisi, dan membuat benteng-benteng. Di mana benteng-benteng itu ada di Daniel 3 ayat 18. Itu yang disebut dewa benteng-benteng. Daniel 11 ayat 38. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Apa dewa benteng-benteng itu? Karena apa harus membangun benteng-benteng? Karena hedon, karena harta, karena uang. Perpecahan itu bisa dari uang. Love money, love mammon. Makanya Tuhan katakan, do you love God or mammon? Hanya dua. Nah, jadi kita nih diperintahkan untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena itu senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkannya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng itu di mana? Di sini. Anda takut, khawatir, takut mati, bisa mati. Kenapa banyak COVID mati? Karena takut mati. Saya saksikan. Ini orang My Home ada di sini. Berapa ratus orang yang kena COVID, bahkan udah sekarat, udah pakai apa tuh? Oksigen gitu. Saya buka oksigen. Katakan aku akan hidup, aku akan sembuh. Katakan itu terus. Itu setan lari tuh. Nah, kalau berarti saya menuduh kalau yang mati nggak rohani, enggak gitu. Itu dalam kehendak Tuhan. Tapi kita nih punya kuasa di dalam perkataan kita. Kita boleh mengirim misionaris sampai ke Afrika dan sampai lah, tetangga sendiri juga belum selamat. Driver kita gimana? Pegawai kita gimana? Nah, jadi kita ini benteng itu ada di pikiran kita sebetulnya. If you talk, I cannot do, better you don't do. Karena you speak, I cannot do. Nah, saya nih achievement saya gede. Orang nganggep ada ambisi, ya harus ada ambisi. Kalau nggak ada ambisi, mati namanya. Ambisinya apa? Mengirim misionaris. Harus bisa. Lu mau sama gua, boleh. Nggak sama gua, fine. I will go alone. Saya orangnya begitu. Jadi benteng itu bahasa Yunaninya okurama. Itu kubu atau kastil atau benteng yang memenjarakan, nge-trap orang sehingga ditawan dan nggak bisa ngelihat keluar. Orang yang bangun benteng biasanya nggak mau ngelihat keluar. Everything for self, untuk diriku. Boro-boro kalian mau menginjil juga, kalian mau pergi ke negara, wah ruginya gimana gitu. Nah, orang gitu udah punya terperangkap benteng, itu susah ya. Jadi gak mau bergerak gitu. Aku kan nggak bisa, aku nggak mampu. Udah, itu ada di bawah benteng. Benteng pertahanan si setan ada di pikiran kita. Nah, jadi benteng itu dibangun oleh apa? Mitos, berita, atau kultur, belief system, atau trauma. Jangan. Berapa banyak oma-oma, nenek-nenek, mama-mama, jangan ke anaknya nanti gini. Ah, gitu kan. Karena udah ada trauma. Jadi panik ya. Terus apakah akar kepahitan menjadi luka? Ada grief, juga kemiskinan, atau doktrin yang salah. Doktrin yang salah itu melalui apa? Firman nggak pernah baca, tapi nubuatan terus jadi kolek gitu kan. Rekam. Lu baca Alkitab, baca firman, apa yang dikatakan oleh firman. Nubuatan itu semua harus diuji bener enggaknya ya. Nah, terus
hati-hati dengan doktrin yang salah gitu. Sekarang nih apologetika dan sebagainya, itu membuat kita jadi tawar hati nih, yang mana yang benar gitu. Yesus tuh Tuhan atau manusia, dan yang gitu digali ulang. Padahal kita udah Kristen puluhan tahun. Nah, terus menolak kebenaran dan buta rohani atau membangun kekuatan sendiri itu jadi tidak ada spirit of servanthood. Spirit of servanthood tuh maksudnya apa? Enggak ada kerelaan untuk melayani. Nah, bagaimana perlawanannya kepada iblis? Doa tentunya. Tapi yang kedua, pengakuan dosa. Mohon pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, oleh darah Yesus. Yang keempat, kasih. Karena kalau kita lakukan sesuatu tanpa kasih, percuma. Ngomong sesuatu tanpa kasih, percuma. Dan yang lebih penting adalah juga firman Tuhan. Jadi bagaimana kita strategi kita ini sekarang? Persatukan, jadi pelayanan pendamaian, bukan bikin kubu-kubu. Mendamaikan, papa sama mama ribut, kita damaikan. Mama sama anak, udah, ini kan sedarah sedaging. Masa sampai Maranatha kita mau jadi mati melek nantinya. Nah, saya ini lakukan bukan hanya di panggung doang, sampai ke family kayak begini. Tetapi intinya adalah kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, nggak bisa. Nah, strategi Tuhan adalah mempersatukan, memperdamaikan, mengatur barisan, meningkatkan hikmat, dan membangun kota perlindungan, dan juga berdampak keluar, bukan fokus kepada diri sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sekarang saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, dunia sedang membuat satu kultur yang baru. Apa kulturnya? Melawan Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada kalian semua satu movie di mana Lady Gaga membuat pertunjukan di Brazil, di kota Copacabana. Saya udah pergi ke Brazil udah 3 kali ya, dan itu dulu Ana Paula yang kita undang, worship leader itu pernah kita undang ke WPA ya. Suara biasa-biasa tapi anugerahnya luar biasa, kalau dia nyanyi bisa jutaan orang datang gitu. Tapi sekarang dia udah pindah ke Amerika. Dulu orang Brasil itu gemar memuji Tuhan. Bisa 6 jam worship di lapangan, menyembah memuji Tuhan. Nah, sekarang udah nggak ada yang begini-begini nih. Nah, baru-baru ini Lady Gaga membuat suatu konser yang dihadiri oleh 2,5 juta orang. Dia menyebut dirinya Mother Monster, atau menyebut dirinya Goddess Worship, yaitu dewinya menyembah. Jadi dia mengatakan, I'm your mother, yang melahirkan generasi muda tapi yang melawan Tuhan, menolak kebenaran. Jadi panggungnya dibuat ritual setan, bahkan di dahinya ada tanda. Terus lampu-lampunya itu jadi sihir, karena itu by teknologi. Sampai terus dia salib aja dibalikan, jadi salib terbalikan, itu udah ritual setannya. Nah, perjamuan kudus jadi olok-olok. Nah, ini mereka mengantar apa? Ini bukan seni, bukan. Ini bukan budaya. Tapi menyihir jutaan anak muda untuk membawa dalam ritual ke alam roh, kepada keintiman jiwani, bukan manusia roh lagi, jiwani dengan roh-roh di angkasa. Dan ini propaganda kehadiran antikris di bumi. Gelombang ini, orang-orang yang sudah terkena sihir ini, mereka akan masuk LGBT group, masuk kristofobia namanya. Apa itu? Membenci, gerakan membenci orang-orang Kristen. Yuk kita saksikan.
Ada agenda tersembunyi dan jebakan maut pada konser Lady Gaga di Copacabana, Brasil yang dihadiri jumlah penonton 2,5 juta orang. Sebuah angka yang mencengangkan, bahkan melampaui banyak pertemuan keagamaan terbesar dalam sejarah. Dan yang paling mengejutkan, konser ini gratis. Kalau konsernya gratis, siapa yang bayarin semuanya? Panggung segede itu, lampu, sound system, sampai kru ribuan orang, itu nggak murah. Saat lautan manusia menari, berperiak dan menyatu dalam dentuman musik, gak sedikit yang menyadari kalau konser ini bukan konser sekedar hiburan. Itu adalah upacara, sebuah liturgi modern, tempat jiwa-jiwa dipersatukan bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk mengoloknya. Panggung berubah menjadi altar, lampu-lampu menjadi mantra, kostum menjadi simbol, sorakan massa, salib diputarbalikkan, biarawati diparodikan, perjamuan kudus dipermainkan. Semua yang dulunya sakral menjadi bahan lelucon dan olokan. Kalau kamu jeli, kamu pasti sadar yang selalu dihina, selalu dipermainkan, selalu diludahi bukan nama siapa-siapa, tapi nama Yesus. Nama di atas segala nama yang jadi bahan sarkasme. Tapi anehnya, justru itu yang membuat dunia tertawa puas. Karena bagi mereka, menghina Kristus bukan kejahatan, tapi hiburan. Lady Gaga bukan sekedar penyanyi pop eksentrik. Julukan Mother Monster buat si Lady Gaga ini bukan sekedar branding biasa, tapi ada makna spiritualnya. Diambil dari konsep goddess worship. Sebutan itu merujuk pada figur dewi kuno dalam praktek okultisme, yaitu sosok yang disebut-sebut sebagai sumber inspirasi, kekuatan, dan pengaruh atas jiwa generasi muda. Dalam dunia gelap spiritualitas, Gaga bukan hanya idola. Dia adalah ibu yang melahirkan generasi baru yang haus kebebasan, pemberontakan, dan pencampuran nilai suci dengan simbol-simbol profan. Panggungnya lebih mirip altar daripada arena hiburan. Mata satu di dahi, tanduk iblis, darah ritual, dan lambang-lambang tersembunyi seperti Katbala dan Freemasonry muncul terlalu sering untuk kita kira ini hanya sebuah seni. Itu bukan cuma sekedar seni, tapi ada ritual di dalamnya. Ada gestur tubuh, koreografi, dan simbol yang berulang menunjukkan pola yang jelas. Ini bukan kebetulan visual. Banyak pengamat Kristen dan mantan pelaku okultisme menyebut Gaga sebagai semacam pendeta besar dunia musik, perantara antara dunia roh dan dunia nyata. Musik dan penampilannya bukan sekedar hiburan, melainkan liturgi kontemporer yang bisa membuka pintu ke alam okultisme yang gak kasat mata. Dan publik terbawa, tersihir. Mereka menyanyi bersama, gak sadar kalau mereka sedang menyerahkan bagian paling dalam dari diri mereka, yaitu jiwa mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar yang hadir adalah anak-anak muda, remaja, Gen Z, generasi yang gak sempat menghafal satu pasal pun dari Injil, tapi hafal luar kepala koreografi iblis. Mereka mungkin gak tahu Yesaya, tapi tahu setiap transformasi busana Gaga dari tahun ke tahun. Dan mereka menyerap semua ini bukan hanya di konser, tapi lewat setiap algoritma yang membanjiri gadget mereka. Karena konser hanyalah puncak gunung es. Proses cuci otak dimulai dari konten, berlanjut ke komunitas, dan klimaksnya di konser akbar. Inilah yang disebut pemrograman massal, soft indoctrination. Kita pikir ini cuma seni, cuma ekspresi diri. Di balik musik yang memikat dan lampu yang gemerlap, ada pertarungan rohani yang sedang berlangsung, dan kita semua sedang dijadikan mangsanya. Dan yang paling tragis, banyak orang Kristen menontonnya tanpa rasa bersalah, bahkan membelanya. Mungkin karena gereja sudah gak berkhotbah lagi tentang kekudusan, terlalu takut dianggap kolot, terlalu sibuk membangun popularitas daripada mempersiapkan umat yang murni bagi Kristus. Maka ketika konser ini terjadi dan dilegalisasi oleh opini publik, yang hilang bukan hanya kesadaran, tapi kesucian. Konser ini memang gratis, tapi bayarannya sangat mahal. Bukan dengan uang, tapi dengan pujian yang seharusnya untuk Tuhan, kini diarahkan ke altar palsu. Dengan mata yang seharusnya menatap surga, kini terpaku pada panggung yang penuh simbol-simbol neraka yang dibungkus seni. Dan sebelum kamu berkata, itu cuma hiburan, coba lihat sekali lagi, iblis nggak pernah bercanda saat menyamar. Kamu masih menyebutnya konser? Atau sekarang kamu sadar, ini sebenarnya penyembahan kepada setan. Waspadalah. Jadi kita lihat waktunya. Gak ada namanya abstain atau kita abu-abu, good or bad, God or evil. Kita nih
Musuh kita bukan setan, busy. Kita terlalu sibuk. Kalau sibuknya jelas, kolaborasi, memenangkan jiwa sebanyak-banyak, itu masih mending. Tetapi dunia itu ternyata membuat trapnya sibuk. Nanti kalau lockdown, lihat aja, semua orang bisa setengah gila. Kenapa? Di kamar, gadget aja terus. Tersihir. Kita nih bukan orang yang kurang khotbah. Jenis-jenisan YouTube aja kita udah dengerin. Khotbah berbagai pendeta kita dengerin. Tapi apakah dengan media itu akan menyentuh jiwa kita? Belum tentu. Apa yang menyentuh jiwa kita ini adalah fellowship. Fellowship. Kemarin dengan hamba Tuhan kita ngobrol. Iya, dulu Pak Daniel bikin 50 hamba Tuhan. Ya, berkumpul bersama-sama lesehan di karpet. Iya, waktu itu lagi dalam Indonesia dalam keadaan bangkrut waktu itu. Failed state nation, ya. Kita nih sampai di plakban loh ininya. Mulut di plakban karena supaya nggak ngomong. Puasa bicara, terus nulis di kertas dapat apa dari Tuhan, di-sharekan. Bener nggak? Nah sekarang banyak hamba Tuhan kayak nyihir jemaatnya. Follow me, aku suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Nah Tuhan nggak bicara sama yang lain. Itu menyaring suara Tuhan berarti kan. Jadi kita nih perlu namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Itu di dalam kitab Yeremia 28 kalau nggak salah itu. Bahwa Dewan Musyawarah Tuhan itu akan menentukan setuju, sepakat, Indonesia akan seperti apa, kotaku akan seperti apa. Doakan itu bersama-sama. Itu akan jadi. Nah, jadi ingat bahwa kuasa di dalam kita ini sudah diberikan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 10 ayat 19, ayat terakhir. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika saya sharing soal vaksin pada ketakutan. Padahal kalian juga banyak kan udah divaksin dulu, booster, buktinya masih hidup. Firman Tuhan katakan kalau kita meminum racun maut pun kita tidak akan mati. But if you believe you gonna die, you will die. Tapi kalau kita percaya, tidak, oleh kuasa darah Yesus, kita akan hidup, menjadi berkat. Nah, apa itu? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Ular itu berbisa. Kata kuasa di sini otoritas, exousia. To trample, untuk mengalahkan, menginjak si ular. And scorpions, dan kalajengking. Dan kuasa yang kedua itu beda. Ternyata di dalam satu ayat ini dua kuasa yang berbeda. Kuasa yang pertama adalah authority. Yang kedua adalah dunamis, power of and over all the power of the enemy, and nothing, tidak ada satupun yang akan melukai, menjamah kita. Apakah kita masih bicara iman ini nggak? Khotbah ini? Atau kiranya Tuhan memberkati usahaku, Tuhan mengasihani aku gini. Itu kayak anak kecil terus. Kita ini harus bergerak sebagai pasukan. Stop ngomongin orang, stop membenci orang, karena itu akan jadi gelombang. Itu akan jadi gelombang. Apapun yang di dalam ruangan itu gelombang. Saya ini punya sensitivitas gini nih, nggak tahu kenapa ya. Dari dulu punya sensitivitas gini nih. Aku tuh kan diajar di YWM dulu discernment spirit. Jadi discernment spirit tuh roh membedakan. Jadi ketika masuk ke satu rumah saya bisa tahu, ih ini kayaknya rumah nggak sehat. Gimana gini-gini. Bisa
Membedakan. Ketika ngomong sama orang, saya bisa membedakan. Ya, kadang enggak juga sih jujurnya, tapi enggak selalu. Tapi saya nih punya ini. Tapi ketika orang itu oke, misalkan teman saya aja gitu, sedang mau menjahati saya tahu. Nah, ini diturunkan dari mami saya, karena mami saya itu pendoa syafaat. Gak tahu Ibu Yoke pernah melihat gak mami saya dulu ya. Itu kayaknya pernah ngeliat ya Ibu Yoke di Navirision dulu ya, sebelum pindah ke Belanda. Mami saya tuh suka ngomong gini ya, kadang ketika saya berkhotbah suka begini. Matanya kayak perih gitu. Mah, kenapa? Aku ngelihat kamu gak tahan. Itu seperti udah terang. Sampai mama silau sekali. Tapi kadang juga dia negor saya, Daniel, jangan kedagingannya. Kamu tadi khotbahnya kedagingan. Itu pikiran kamu, bukan pikiran Kristus. Si mama tuh bisa tahu begitu gitu ya. Kalau saya lagi kurang duit kan waktu itu ya, ketika saya tinggalkan perusahaan saya benar-benarnya mengandalkan Tuhan, dan saya tabur itu keuangan saya, bahkan saya jual aset saya untuk memobilisasi ya waktu itu, memobilisasi umat Tuhan, karena waktu itu ngapain lah, kaya juga 1650 gereja dibakarin ya gitu, kayaknya udah Indonesia udah hopeless lah gitu. Nah, jadi saya ini berjuang untuk bertahan bagaimana saya menggantungkan diri sama Tuhan dalam keadaan super kekurangan juga. Nah, dulu itu ya beberapa teman-teman saya tahu lah ya. Kadang kalau kita ngundang Mbak Tuhan, wah di Hotel Mulia, tuh istri saya tahu ya, di Hotel Mulia. Tapi pulang, aku tuh nggak ada duit, tinggal 20.000. Aku mau naik taksi, jangan taksi lah. Waktu itu ada motor sewaan, belum ada Gojek ya. Aku mau nyewa motor atau nggak makan. Sampai aku jalan kaki loh dari Hotel Mulia ke Menteng Wadas, bukan Menteng Wadas ya, di Pasar Rumput. Aku jalan kaki di situ. Nah, tapi aku suka cita aja gitu. Jadi gak usah dikhawatirin lah. Saya mau pergi kemana pun, mau pergi ke Israel ini dan sebagainya. Don't worry too much. Tuhan itu udah menolong saya dari bencana alam, dari kapal mau pecah, waktu itu kapal laut mau pecah di Kementawai, pesawat mau nyungsep, pernah ditawan teroris dan lain sebagainya. Saya mau yakinkan kepada kalian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kuasa ini menyertai kita semua. Amin. Jangan kalah dengan sebuah situasi. Tuhan katakan bentuk pasukan. Jadi sekarang kalian di setiap kota bentuk pasukan. Either 2, 3, sekota dan lain sebagainya. Enggak sendiri. Sehati sepakat. Bukan kita mau telusuri setannya terlalu banyak. Karena setan sedang bergerilya. Sekarang setan sedang membuat satu sistem yang disebut fear conspiration. Konspirasi membuat kalian takut. Karena ketika takut, kalah. Ketika kita takut, kalah. Tuhan katakan fear not, jangan takut. Ya, saya bersyukur kita punya rekan-rekan yang luar biasa, dan seringkali juga ada WA ke saya. Terima kasih, seringkali mengingatkan, mengencourage saya, Pak tetap kuat ya, be strong gini. Yang ini jarang, yang gini-gini tuh jarang. I need it. Kayak kemarin ada satu message masuk ke saya, satu perempuan, dia masuk ke messenger, Pak saya dengar khotbah Bapak 2 kali dan saya beribadah 2 kali.
dan saya sekarang sedang berniat bunuh diri. Ah, my God. Saya jadi teringat dengan Ibu Yoke dulu di Bandung 20 tahun yang lalu. Bagaimana doa itu 24 jam. Ada counseling center kan, Ibu Yoke waktu itu koordinatornya. 6 number. Kita masukin ke iklan waktu itu koran pikiran rakyat. Anda frustasi, Anda tidak berpengharapan, dan Anda benar-benar sedang mau bunuh diri, harap menghubungi ini. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Itu nanti one day Ibu Yoke juga mesti bisa cerita. Itu subuh-subuh ya jam 2-an itu banyak orang seperti itu. Nah, kita mau menginjil kemana? Sementara orang mau bunuh diri nggak ditolong. Kita harus benar-benar punya hati rela melayani. Ketika nanti di tengah kegoncangan, ingat, kita ini tidak akan tergoncangkan. Karena kita memiliki kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.